Selamat datang. Kembali hari ini kita akan mempelajari firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini adalah doa Bapa Kami. Diambil dari kitab Matius bab 6 ayat 9 sampai dengan 13. Doa Bapa Kami. Kita tahu bahwa Yesus mengajarkan murid-muridnya suatu doa yang berasal dari dirinya sendiri. Suatu kali murid-murid Yesus meminta kepadanya untuk mengajarkan bagaimana kita harus berdoa. Yesus mengajarkan doa Bapa Kami yang tentunya kita sudah tahu semua isinya. Suatu doa yang begitu indah. Yesus sebagai Allah pun berdoa kepada Bapanya yang ada di dalam surga. Di seluruh perjanjian lama kita tahu, kita mengenal banyak nabi-nabi. Namun para nabi tersebut tidak ada satupun yang memanggil nama Allah sebagai Bapa. Hanya Yesus yang pertama kali dan yang mengajarkannya kepada kita semua murid-muridnya. Doa Bapa Kami diajarkan Yesus untuk menunjukkan bahwa Allah itu dekat, Allah itu tidak jauh. Seperti suatu keluarga, seperti hubungan orang tua dan anak. Yesus dan Bapa adalah satu. Maka doa ini, doa Bapa Kami, juga diajarkan langsung oleh Bapa sendiri. Di dalam Efesus 2 ayat 19 kita pelajari bahwa kita bukan orang asing lagi, tetapi kita satu warga, orang-orang kudus, orang-orang kekasih yang menjadi anggota Allah, suatu keluarga besar Allah, baik di surga maupun di bumi. Mari kita uraikan doa Bapa Kami ini. Yesus mengajarkan, kalau engkau berdoa, berdoalah demikian. Bapa Kami. Yesus menyebut Allah sebagai Bapaknya. Kita tahu bahwa Allah adalah kasih. Bapa penuh kasih. Ia sangat mengasihi dunia. Dan Ia mengirimkan satu-satunya putranya, yaitu Yesus, untuk turun ke dunia. Dan Yesus menjadi perantara kita kepada Bapa yang ada di dalam surga. Yang ada di surga artinya tidak ada Allah lain selain Bapa yang bertahta di dalam surga. Dimuliakanlah namamu. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Bapanya di dalam nama Yesus. Karena hubungan Yesus dan Bapa sangat erat. Kita tahu bahwa Bapa dan Yesus adalah satu. Datanglah kerajaan-Mu. Kita menantikan kehidupan kekal bersama Bapa di surga yang penuh dengan kebahagiaan. Allah Bapa menginginkan kita semua, anak-anaknya, untuk berkumpul kembali suatu saat di dalam kerajaan-Nya, di dalam surga. Untuk hubungannya saat ini di dalam dunia, kita semua masih menantikan hari-hari itu. Di dalam doa Bapa Kami ini juga diajarkan bahwa kita bisa mendatangkan surga ke dalam dunia, agar kita mendapatkan damai, sukacita, kemakmuran, kesehatan, dan kebahagiaan bersama orang-orang yang kita kasihi. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Artinya, kita menyerahkan hidup ini ke dalam kehendak Bapa dan bergantung total, bergantung penuh kepada penyelenggaraan ilahi, kepada penyelenggaraan Allah kita. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ini menunjukkan kita selalu membutuhkan suatu kebutuhan untuk menjalani hidup sehari-hari. Kita mohon dalam doa ini agar kita diberikan kecukupan, dan juga kita juga minta diberikan pengertian, hikmat, kebijaksanaan untuk bisa mengambil keputusan-keputusan tindakan yang benar di dalam hidup ini. Kita juga meminta iman yang benar kepada Tuhan. Ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Mengampuni adalah bagian penting dalam kehidupan kita dan juga dalam cara kita berdoa. Kita tahu bahwa Yesus mengajarkan bila engkau masih menyimpang
kesalahan seseorang atau ada seorang yang masih menyakiti hati kita, sebelum kita berdoa, baiklah kita berdamai dengannya. Artinya kita perlu melupakan, kita perlu mendoakan, kita perlu mengampuni mereka itu, agar persembahan doa kita bisa didengar dan diterima oleh Tuhan. Ampunilah kesalahan kami, juga meminta kita mengampuni semua musuh-musuh kami, musuh-musuh kita, baik yang kita kenal maupun yang tidak kita kenal. Karena dengan mengampuni, maka kita pun diampuni oleh Bapa yang ada di dalam surga. Janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Di sini Tuhan ingin kita selalu memohon kekuatan daripadanya, agar kita bisa terlepas dari segala tipu muslihat iblis, tipu muslihat malaikat-malaikat jahat, nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu. Kita perlu terus meminta kekuatan dari Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kita perlu pertolongan rahmat-Nya untuk bisa menjalani hidup ini dengan baik dan benar. Karena di dalam dunia ini banyak sekali pencobaan, godaan dan tantangan yang perlu kita lalui. Murid-muridnya bertanya dan meminta bagaimana kami harus berdoa. Maka saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, doa Bapa kami ini mengandung makna yang begitu dalam, dan baiklah kita mulai mendoakannya setiap hari untuk memuliakan Bapa, memuliakan Putra, dan memuliakan kita sebagai anak-anak-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan terima kasih. Amin.